Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dikasih kemudahan. Silakan berdoa. Ya, baik, sudah berdoa. Kemudian Bapak lihat ini kursinya penuh semua, berarti hadir semua ya sini sekarang. Ya, alhamdulillah hadir semua, sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita masuk bab tentang SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Fungsinya buat apa sih kita belajar itu gitu ya? Ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dipakai dalam perekonomian, apalagi mungkin kedepannya kalian mudah-mudahan punya perusahaan yang besar. Nah, kalau punya perusahaan yang besar itu harus mampu ada yang disebut dengan BEP, break even point. Itu kalau kita tidak paham itu, pasti perusahaannya akan bangkrut gitu ya. Makanya dengan mempelajari SPLDP juga bisa menghitung tadi poin tersebut ya. Jadi manfaatnya banyak dalam kehidupan. Ya mudah-mudahan memperdoakan kalian menjadi seorang pengusaha ya. Jangan jadi pekerja, tapi harus menjadi pemberi lapangan kan? Ya. Ini ya. Oke. Berikutnya pembelajaran kita kali ini kita ingin membahas beberapa hal. Yang pertama pasti kita harus tahu ya, kita belajar itu buat apa sih? Gitu. Harus ada tujuannya. Tujuan dalam pembelajaran kali ini, pertama kita lihat kompetensi dasarnya untuk belajar. Yang pertama menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Artinya masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikutnya ini kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian untuk tujuannya, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan mempelajari materi SPLDP, peserta didik dapat menghubungkan materi SPLDP dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Artinya kalian bisa mengaplikasikan SPLDP ini dalam kehidupan kalian ya. Kemudian untuk tujuan yang berikutnya, melalui diskusi peserta didik mampu menelaah persamaan linear dua variabel dan merubah ke dalam model matematika dari situasi yang diberikan dengan tepat. Kemudian tujuan berikutnya, melalui diskusi peserta didik mampu memproyeksikan artinya menggambarkan, menjelaskan, menggambarkan, kemudian menyampaikan grafik sistem persamaan linear dua variabel yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Jadi kalian bisa membuat grafiknya dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang keempat, dengan diskusi peserta didik mampu merumuskan penyelesaian soal cerita SPLDP dengan lengkap. Jadi nanti ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti kita gambarkan, coba gambarkan, dan kalian bisa
bentuknya menjadi sebuah kalimat matematika dan menyelesaikannya ya. Oke. Dengan diskusi, peserta didik mampu melakukan presentasi dan penyelesaian masalah kontekstual SPLDT menggunakan grafik yang tepat. Nanti Bapak kasihkan LKPD ya, dan kalian coba untuk menyelesaikan dan nanti perwakilan kelompoknya coba untuk presentasi ya. Baik. Sebelum belajar tentunya harus ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui apa buat saya ya, sebelum kita masuk ke materi intinya. Masih ingatkah ini apa? Ada yang tahu? Iya, koordinat kartesius, betul ya. Ini diagram kartesius. Nah, untuk sumbu horizontal itu apa? Iya, horizontal itu yang mendatar. Jadi itu adalah sumbu X, betul. Kalau yang vertikalnya? Masih ingat ya? Karena ini ada di bab sebelumnya ya. Kita pernah belajar tentang koordinat kartesius. Kemudian masih ingat dengan persamaan garis lurus? Nah, ini bab sebelumnya ya. Bab sebelumnya kita mempelajari persamaan garis lurus kan? Di mana persamaan garis lurus itu bisa disebut dengan persamaan linear atau persamaan yang pangkat variabelnya satu, betul. Nah, ini bentuk umumnya dari persamaan linear. Ini kita hubungannya sama aja ya. Nanti koordinat kartesius, kemudian dari persamaan garis lurus, ini dibutuhkan untuk kita mempelajari SPLDT. Jadi yang tadi Bapak tanyakan, apa yang pernah kalian pelajari sebelumnya gitu ya. Itu di kelas 7 kan ada ya persamaan linear satu variabel. Kalau di kelas 7 hanya satu variabelnya. Kalau di kelas 8 sekarang 2. Kemudian sudah mempelajari operasi bentuk aljabar. Kemudian tadi persamaan garis lurus. Nah, ini akan kita gunakan dalam SPLDT. Baik, berikutnya sebelum kita belajar, Bapak pengen tahu nih, apa kalian bisa pengen tahu hasil kalian sebelum kita belajar? Atau dalam bahasa penelitian disebutnya sebagai pretest ya, sebagai pretest. Bukan gitu ya. Satu orang satu, silakan ke belakang. Nah, ini yang belakang kelihatan jelas ya. Silakan diisi dulu di soal ini dijawab. Ayo, kemudian aja. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran intinya. Baik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, di mana ini peta konsepnya. Jadi ada pengertian, kemudian penyelesaian, dan penerapannya. Dari mana penyelesaiannya itu terdiri dari grafik, substitusi, dan eliminasi. Sebenarnya ada satu lagi, itu campuran ya, campuran antara substitusi dan eliminasi.
Baik. Untuk konsep dari sistem persamaan linear dua variabel, kita lihat dulu persamaan linear. Pasti persamaan linear ya. Ini sebetulnya udah kita pelajari di bab sebelumnya. Itu sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstan atau perkalian konstan dengan variabel. Paham ya? Jadi antara persamaan linear itu variabelnya hanya berpangkat 1. Kalau pangkat 2 disebutnya persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan linear variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, untuk persamaan linear dua variabel sendiri itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1 yang tadi kita sebutkan ya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, persamaan linear dua variabel ini dapat diselesaikan dengan beberapa metode ya. Ada 4 metode. Yang pertama yang bisa kita gunakan adalah menggunakan metode grafik. Sebetulnya sama aja ketika kalian mempelajari tentang garis lurus ya, persamaan garis lurus. Itu di sana kalian kan kita belajar membuat grafiknya. Sama aja pengerjaannya seperti itu. Cuma kalau dulu grafiknya cuma 1 ya, gambarnya cuma 1. Kalau ini ada dua persamaan, berarti ada 2 gambarnya ya, ada 2 garisnya yang kita gambar. Gitu. Jadi bisa menggunakan metode grafik. Kemudian menggunakan metode substitusi atau memasukkan ya, jadi diubah, dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah metode eliminasi. Dan yang terakhir menggunakan metode campuran, itu adalah eliminasi dan substitusi. Jadi dieliminasi dulu baru disubstitusi. Oke. Untuk kali ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini hanya penyelesaian sistem persamaan linear dua variabelnya dengan metode grafik saja. Jadi kita tidak membahas yang lain, hanya menggunakan grafik. Oke, lihat. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini lihat. Kita akan buat gambar grafik dari persamaan linear 2x dikurangi y sama dengan negatif 5. Ini sama dengan persamaan garis lurus yang pernah kita buat ya. Dulu juga kita pertama membuat apa? Tabel. Kita tentukan nilai x-nya minimal. Bapak dulu pernah bilang ketika kita di persamaan linear, minimal untuk membuat sebuah garis itu kita butuh berapa titik? Butuh 2, minimal 2 titik. Kalau hanya 1 titik nanti kita bingung garisnya kemana arahnya gitu ya. Jadi minimal ada 2 titik. Kalau udah ada 2 titik pasti bisa bikin garis. Apalagi ada 3, 4, 5 ya. Makanya kita lihat ambil 2 titik. Dimana x-nya itu kita ambil 0 dan 1 ya. Kemudian kita masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan yang ini nih, persamaan ini. Maka x-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 dikurangi y sama dengan 5. Karena 2 kali 0 itu adalah 0 ya. Maka negatif y sama dengan negatif 5. Sehingga y-nya adalah 5. Gitu ya. Begitu juga, nah ini 5-nya ini kita masukkan ke nilai y. Karena ini y-nya ya. Jadi dapat titiknya, titik yang pertama adalah 0,5. Kemudian untuk berikutnya kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1. Maka 2x atau 2 kali 1. 2 kali 1 karena x-nya ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi y sama dengan negatif 5. 2 kali 1 itu adalah 2 dikurangi y sama dengan negatif 5. Maka negatif y sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Nah, karena tadinya penjumlahan sini ya, pengurangan. Tadinya positif pindah ke jadi negatif. Maka negatif y sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Itu adalah negatif 7. Maka nilai y-nya adalah 7. Sehingga titik yang kedua kita dapat berapa? 1,7. Nah,
gambarnya. Ya, titik pertama adalah 0,5. Berarti X-nya berapa? 0, Y-nya 5. X-nya 0, Y-nya 5. Ini ya. Kemudian 1,7. X-nya berapa? 1. X-nya 1, Y-nya 7. Berarti di sini. Dan ini kita buat garisnya. Nah, ini adalah garis 2X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Nah, ini yang pernah kita lakukan di persamaan garis lurus ya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Ini ada persamaan 4X tambah Y sama dengan negatif 1. Nah, ini juga kita perlakukan dengan hal yang serupa ya dengan yang tadi. Kita buat grafiknya, buat tabelnya. Kita masukkan angkanya, terserah X-nya mau berapa. Bapak pilih di sini 0 sama 1 yang mudah saja ya, karena sama aja. Mau di sininya 10, di sininya 20 nggak jadi masalah. Jadi kita cari yang mudah saja, yang mudah. Itu 0 dengan 1. Nah, setelah dimasukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka didapat Y-nya negatif 1. Maka titik yang pertama adalah 0, negatif 1. Dan ketika X-nya sama dengan 1, maka didapat Y-nya adalah negatif 5. Maka titiknya adalah 1, negatif 5. Nah, kita masukkan ke dalam grafiknya. Nah, yang pertama, titik yang pertama adalah 0, negatif 1. 0, negatif 1. X-nya berapa? 0, Y-nya negatif 1, berarti di sini ya. Yang kedua 1, negatif 5. X-nya 1, Y-nya negatif 5 ya. Di sini ketika ditarik garisnya seperti ini. Bapak ingatkan kembali yang tadi. Ini yang tadi gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah, kita coba gabungkan gambarnya. Ini Bapak gabungkan gambarnya tuh, sudah digabungkan. Setelah digabungkan, ini Bapak akan menampilkan sebuah permasalahan ya. Permasalahan yang harus kalian pecahkan gitu. Tidak harus kalian pecahkan. Kita lihat ya. Di suatu hari Naruto Goku pulang dari toko buku. Tahu Naruto? Naruto sama tahu. Naruto ya. Kemudian Goku tahu Goku? Dragon Ball ya. Dragon Ball. Nah, mereka itu bertemu Shinchan di jalan gitu ya. Kemudian mereka ngobrol. Mereka ngobrol apa sih sebetulnya gitu ya. Nih kata Shinchan-nya, "Halo kawan-kawan, kalian dari mana?" gitu ya. Kemudian kata siapa itu? Goku ya. Ada Shinchan, "Halo Shinchan," gitu ya. Kemudian kata Naruto, "Halo, kami dari toko buku." Kata Shinchan, "Aku juga mau ke toko buku, kalian habis beli apa?" gitu. Kata Goku, "Aku habis beli buku dan pensil. Aku juga sama." Kemudian kata Naruto, aku beli 5 buku tulis dan 5 pensil, harganya 60.000. Aku beli, kata si Goku, aku beli 4 buku tulis dan 3 pensil, harganya 40. Apakah cukup atau tidak uang 35.000 gitu. Nah, kemudian kata Goku, "Nih kasihan Shinchan nih, kalau uangnya kurang nanti bisa malu ya." Nah, kata Naruto, "Nah, ayo kita bertanya pada anak-anak kelas 8 ya. Ini di sini kemarin Bapak sudah menyuruh kalian menginstal apa? GeoGebra. Ini tampilannya seperti ini GeoGebra. Ini kan bertanya buat apa sih GeoGebra gitu. Nah, GeoGebra ini salah satu aplikasi yang bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Sebetulnya tidak hanya untuk SPLDR ya, ini juga bisa dipakai buat buat bangunan. Ada yang buat bangunan. Kemudian banyaklah materi-materi yang bisa digunakan menggunakan GeoGebra.
kita akan coba aplikasikan GeoGebra ini bagaimana sih cara GeoGebra untuk menyelesaikan SPLDT ya, sistem perkembangan linear dua variabel. Tadi ada yang bawa, ada yang enggak. Di sini sudah. Ya, semuanya. Iya, langsung aja di situ. Langsung di situ. Langsung di kertas itunya ya. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota Anissa, Aulia, Hilda, Fani, Haikal ingin mempresentasikan hasil masalah pengetahuan. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa persamaan linear dua variabel itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi pengertian dari SPLDT sendiri adalah persamaan linear yang mengandung berapa variabel? Dua variabel. Nah, ini pertanyaan masih yang tadi ya, seperti silakan untuk dikerjakan lagi nih ininya. Ayo, dikumpulkan ya. Oke, ini karena waktu sudah semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi manfaat kita ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca